siswa tercintaku. Kamu ngerti nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif, selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas tentang salah satu cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Malang, yaitu Candi Sumberawan atau Stupa Sumberawan. Sumberawan merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Malang yang berada di Desa Toyomerto, Kecamatan Singosari. Stupa Sumberawan berada di kaki Gunung Arjuna sebelah timur. Kapan tepatnya candi atau stupa ini dibangun belum diketahui dengan pasti karena belum ditemukan informasinya. Namun diperkirakan dibangun pada akhir era Majapahit, yaitu sekitar abad ke-14 sampai 15. Di area stupa terdapat beberapa mata air yang membentuk telaga mata air. Dari berbagai informasi sumber sejarah yang ditemukan, stupa atau Candi Sumberawan ini dibangun untuk mentransformasikan mata air menjadi tirta amerta, yaitu air suci sebagai saripati kehidupan. Dan ternyata, sampai saat ini pun sumber air dari area situs Sumberawan ini masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber kehidupan untuk minum, memasak, dan mencuci serta untuk mengairi lahan pertanian mereka.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Candi Sumberawan atau Stupa Sumberawan ini merupakan salah satu ikon dari toleransi kehidupan beragama di Indonesia sejak abad ke-14. Nah, diperkirakan sejak abad ke-14 atau abad ke-15, di mana setelah berakhirnya masa kerajaan Hindu Majapahit. Nah, kalau kita perhatikan situs ini merupakan sesuatu yang beda dengan candi-candi peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di wilayah Jawa Timur, ya, yaitu peninggalan dari kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit. Karena situs atau stupa Sumberawan ini adalah peninggalan bercorak Buddha, di mana pada saat itu di wilayah Jawa Timur, khususnya di kota Malang dan wilayah Malang Raya ini, dulu merupakan wilayah kerajaan dari Singosari yang bercorak agama Hindu. Stupa atau Candi Sumberawan Singosari Kabupaten Malang merupakan peninggalan bercorak Buddha yang didirikan di tengah-tengah telaga berair jernih. Nama Sumberawan berasal dari kata sumber rawan, yang artinya sumber air berupa rawa atau telaga. Kini telaga tersebut tersisa di sisi sebelah selatan candi. Ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa kata Sumberawan berasal dari kata Bariawan atau Bariwahana dalam bahasa Sanskerta yang artinya penunggang merak, yakni Sang Buddha. Candi Sumberawan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai 15 dan diteliti oleh arkeolog Belanda Van Romon setelah ditemukan oleh penduduk setempat pada tahun 1904. Restorasi dilakukan sekitar tahun 1928 dan 1935. Candi Sumberawan berukuran 6,25 meter kali 6,25 meter dengan tinggi 5,23 meter. Bagian puncaknya runtuh. Ketiadaan bukti dan dokumen pendukung mengenai bentuk puncak candi menyebabkan para arkeolog tidak dapat merekonstruksi bagian puncak tersebut, dan reruntuhan batu puncak ditumpuk di sebelah utara candi. Oke, baik pemirsa, sekarang saya berada di sumber air di sisi sebelah timur dari Candi Sumberawan. Yang ini sumber airnya ini dialirkan dari bawah bangunan candi itu sendiri. Karena bangunan Candi Sumberawan ini, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, dahulunya ini merupakan sebuah rawa, kemudian diberi bangunan candi di atasnya. Nah, ini
airnya, sumber air di bawah candi ini dialirkan ke sini, dan sampai sekarang ini digunakan untuk ritual oleh pemeluk agama Buddha dan juga Hindu ya. Karena sekali lagi Candi Sumberawan ini merupakan simbol dari toleransi kedua beragama mulai dulu hingga saat ini. Nah, ini diyakini bahwa kalau mandi di sini ini akan semakin meningkatkan derajatnya ya, kepangkatannya, dan konon katanya kata ibu yang menunggu sebagai juru kunci di Candi Sumberawan ini banyak orang-orang yang ingin pangkat atau derajatnya ditinggikan atau supaya cepat naik pangkat, itu biasanya mandi di sini. Tapi ya wallahu a'lam. Keberadaan candi atau stupa Sumberawan memang oleh umat Buddha pada saat itu untuk mentransformasikan air sebagai air suci atau amerta. Di samping sebagai tempat aktivitas keagamaan, Candi Sumberawan ini juga sebagai monumen sejarah dan penanda kesuburan suatu wilayah. Sejarawan Munandar menjelaskan bahwa keberadaan Candi Sumberawan merupakan salah satu contoh bangunan candi yang didirikan sebagai penanda kesuburan suatu wilayah, di mana candi tersebut dibangun dekat sumber air yang sangat besar. Dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa stupa Sumberawan pernah dikunjungi oleh Hanyam Wuruk dalam perjalanannya tahun 1359. Dikatakan bahwa nama stupa Sumberawan sebenarnya adalah Kasuranggawan, sebagaimana yang disebut dalam kakawin tersebut. Kasuranggawan mungkin berasal dari kata rangga atau bunga kakung, yang dahulu diperkirakan banyak tumbuh di sekitar stupa dan di tepian kolamnya. Kasuranggawan berarti tempat tumbuh bunga-bunga bakung. Stupa Sumberawan dari segi bentuk bangunan dan lokasi dibangunnya memiliki keistimewaan, yaitu sampai sekarang merupakan stupa satu-satunya yang ditemukan di wilayah Jawa Timur dan merupakan stupa yang didirikan di dekat sumber air alami, sehingga ada perpaduan antara stupa dan patirtan. Perpaduan ini sangat langka dijumpai dalam kepurbakalaan Hindu-Buddha di Jawa.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sekarang saya bersama Ibu Rosida ya. Beliau ini yang kesehariannya sebagai juru pelihara di situs Candi Sumberawan ini. Ini ngomong-ngomong sudah berapa tahun ini Bu di Candi Sumberawan ini? Masuk mulai tahun 2002. Mulai 2002, berarti sudah 20 tahun Bu? Iya, 20 tahun. Oke, ini termasuk apa Bu? Candi ini, situs atau gimana, atau cagar budaya? Candi Sumberawan ini candi yang berbentuk stupa. Ya. Terus termasuk dalam wilayah pengawasan mana ini Bu? Purbakala BPCB, Balai BPCB. Pelestarian Cagar Budaya Di Provinsi Mojokerto. Nah, ada di Mojokerto, ini pusatnya di Jawa Timur, Mojokerto. Iya, Nggih. Jawa Timur. Ciri khasnya Candi Sumberawan ini apa Bu? Ini Candi Sumberawan ini satu-satunya bangunan Buddha di Jawa Timur. Ya. Fungsinya untuk meditasi. Jadi yang dimaksud candi yang berbentuk stupa itu yang bulat itu yang Iya, atas. iya. Jadi ini setiap tahun dipakai upacara keagamaan Hari Raya Waisak. Oh, jadi sampai sekarang candi Iya. ini masih Dipakai aktif ya, upacara- digunakan untuk upacara keagamaan. Hari Raya Waisak. Oke. Dan ini satu-satunya yang Satu-satunya bangunan Buddha di Jawa Timur. iya, padahal Jawa Timur ini dulu itu kerajaannya bercorak Hindu nggih. Iya. Ini tandanya apa ini Bu? Dulu diperkirakan di sekitar sini ada yang umat Buddha. Iya. Berarti walaupun kerajaannya Hindu, tapi ada juga umatnya yang Buddha. dan ini salah satu buktinya Bu ya. Iya. Berarti kerajaan atau rajanya ini juga toleransi terhadap agama lain kalau Iya. Ini Siwa Buddha. Siwa Buddha. Siwa. Nggih. Sampai sekarang kebanyakan yang berkunjung ke sini ini tujuannya apa Bu? Ya, ada yang wisata, ada yang ritual. Ya. Ini candinya Buddha, tapi yang menggunakan Hindu juga. Oh, Kalau- jadi ada orang Hindu juga yang Iya, menggunakan. kalau Hindu ke airnya, kalau Buddha fokus ke candinya. Terus kejawen juga banyak. Kejawen. Itu biasanya untuk ritual itu hari apa Bu? Kalau orang kejawen biasanya malam Jumat Legi. Ya. Kalau wisata ya liburan itu Ya. hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu dan juga tanggal merah biasanya. Tanggal merah. Oke. Biasanya kalau ritual Hindu berarti di sini yang mereka lakukan apa Bu? Mengambil air suci untuk percikan itu. Oh, yang di sumber Iya. air itu ya? Iya, terus juga mandi yang di sana itu. Iya. Untuk percikan. Iya, untuk percikan. Itu dibawa upacara pulang. apa itu Bu? Kurang tahu. Oh, airnya diambil, Iya, dibawa dibawa pulang. Oh gitu. Iya. Dan nggak apa-apa ya oleh pihak cagar budaya seperti itu ya. Enggak apa-apa. Kalau yang Buddha, yang rame tiap Hari Raya Waisak itu upacara keagamaan setiap tahun. iya. Nah ini kan sumber awan, ini kan banyak sumbernya ini Bu ya. Iya. Sumber-sumber yang di sekitar ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai apa Bu? Untuk air minum, untuk mengairi sawah. Iya, terus cuci-cuci juga? Iya. Oh gitu. Ada yang mandi di sungai. Iya. Juga itu dibawa ke PDAM, PDAM. Kostrat Auri juga ngambil sendiri-sendiri. Oh iya. Tapi kalau airnya itu wilayahnya perhutani. Perhutani, Iya. iya. Yang cagar budaya hanya Candinya. candi ini saja. Oke. Nah ini Bu, ini bongkahan ini termasuk apa ini? Sisa rekonstruksi. Dulu ini ditemukan itu udah rusak berserakan ditumbuhi akar-akar pohon. Iya. Dan ini udah direnovasi Belanda tahun 1937. Batunya banyak yang hilang, jadi kesulitan bentuk yang seperti semula, cakranya nggak ada. Oke. Sehingga ditaruh di sini Bu Iya. ya. Makanya yang atas itu belum diketahui bentuknya apa itu Bu ya. Iya, nggak ada. Oke. Nah ini kan bentuknya ya kayak Borobudur gitu. iya, kalau stupa memang seperti itu Bu, Iya. seharusnya nggih. Tapi ini nggak dipasang karena kurang apa gimana Bu? Iya, banyak yang hilang. Jadi Banyak yang kesulitan bentuk yang seperti semula. Oke. Oh iya Bu ya, di sekeliling di tempat sumber airnya juga ini juga masih banyak sisa-sisa orang melakukan ritual juga itu Iya. ya. Ini juga Bu ya. Iya.
Oke. Ini ritual agama apa ini, Bu? Kejawen, kepercayaan kejawen. Oh, jadi yang memanfaatkan Candi Sumberawan ini pertama itu orang Buddha ya, Iya, kedua orang Hindu juga, dan juga kejawen ya, kejawen. aliran kepercayaan juga Iya. ini ya. Candinya Buddha, tapi yang menggunakan di sini semua agama. Iya. Nasrani juga biasanya itu di sungai di bawah pohon itu sering dipakai baptisan. Oh juga. gitu. Iya, Oh, untuk baptis juga ya. iya. Berarti ini betul-betul Candi Sumberawan ini simbol toleransi agama ya. agama, iya. Oke. Mungkin harapan terhadap pengunjung sebagai ibu yang bertanggung jawab di wilayah candi ini gimana, Bu? Ya, menjaga kebersihan, Iya, terus ya ikut merawat. iya. Jangan sampai merusak ya. Iya, jangan sampai Apalagi merusak. ngambili batu-batunya Iya, ya. Oke. nggak boleh naik-naik ke candi karena nggak ada tanda naiknya. Iya. Nggak ada tangganya. Nggak ada tangganya dan fungsinya kan untuk pemujaan. Oh iya. Beda dengan Candi Singosari. Oh iya, iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktunya ya. Candi Sumberawan memang peninggalan atau situs bersejarah umat Buddha di Indonesia yang dibangun pada masa kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Timur. Sehingga sebagai pertanda bahwa toleransi beragama sejak dulu memang sudah berkembang dalam masyarakat Indonesia. Uniknya, sampai saat ini pun beberapa umat beragama lain seperti Hindu dan Nasrani memanfaatkan area candi ini sebagai ritual keagamaannya. Misalkan umat agama Hindu mengambil air dari sumber sekitar Candi Sumberawan untuk upacara keagamaan, dan tidak sedikit umat Nasrani yang melakukan pembaptisan dengan dimandikan pada sumber air di sisi sebelah selatan area Candi Sumberawan. Candi Sumberawan memang benar-benar situs yang penuh dengan semangat toleransi antar umat beragama yang hidup dengan damai. Pemirsa, tidak hanya agama Buddha dan Hindu yang memanfaatkan situs Candi Sumberawan ini untuk kehidupan beragamanya, bahkan agama Nasrani pun beberapa orang memanfaatkan air yang ada di Sumberawan ini untuk acara pembaptisan. Mereka biasanya melakukan pembaptisan di bawah pohon ini ya. Di sini ada sumber air yang begitu jernih, dan biasanya mereka menurut dari ibu penjaga atau menurut juru kunci dari Candi Sumberawan ini, banyak diantara yang membaptis dari agama Nasrani ini mandinya di sumber air di bawah ini. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi kita mengulas bersama tentang keberadaan Candi Sumberawan yang berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dan sekali lagi pemirsa Sisma TV yang berbahagia, candi ini merupakan peninggalan bersejarah yang dapat kita petik hikmahnya, di antaranya adalah pluralisme dalam hal agama. Bahwa sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan Singosari yang notabene menganut agama Hindu, tetapi toleransi tetap dikembangkan karena pada masa itu juga ada beberapa dari warga kerajaan yang beragama Buddha dan difasilitasi untuk membangun tempat ibadah umat Buddha, yaitu stupa.
Dalam hal ini adalah candi atau stupa Sumberawan. Maka dari itu pemirsa Sisma TV yang berbahagia, mari kita sebagai warga negara untuk tetap melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sekitar kita. Karena banyak hikmah yang dapat kita ambil, kita petik sebagai pelajaran bagi generasi muda, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebagaimana yang didengungkan oleh founding father negara kita yaitu Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Mas Kurlati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.